平安弟兄姐妹，我们很开心的可以跟大家一起敬拜赞美在这个地方。在这个早晨礼拜天，我们来一起同心低头祷告。主啊，我们感谢你，你看你的儿女在你的面前，他们要一起敬拜赞美你，献上所有的敬拜赞美给你，当作火祭。来，你恩膏每个口，恩膏每个身体，每个灵魂，所以我们可以配得敬拜赞美你。奉主耶稣基督的名，哈利路亚！一起高声说阿们。我献上感恩归主耶稣，我谦卑俯伏，向前能伸敬拜，在你圣洁荣耀神宝座前，我赞扬你，我尊荣你，直到永远。我献上感恩归主耶稣，我谦卑俯伏，向前能伸敬拜，在你圣洁荣耀神宝座前，我赞扬你，我尊荣你，直到永远。将一切颂赞感恩归于你，我每时刻高举主的圣名，尊贵荣耀感恩归于你，歌颂赞美主生命。来，再一次我们唱。我献上感恩归主耶稣，我谦卑俯伏，向前能伸敬拜，在你圣洁荣耀神宝座前，我赞扬你，我尊荣你，直到永远。将一切颂赞感恩归于你，我每时刻高举主的生命，尊贵荣耀感恩归于你，歌颂赞美主生命。再一次我们唱，我们说，将一切颂赞感恩归于你，我每时刻高举主的生命，尊贵荣耀感恩归于你，歌颂赞美主生命。来，用全心全意我们一起唱，说紧紧的手，将一切颂赞感恩归于你，我每时刻高举主的生命，尊贵荣耀感恩归于你，歌颂赞美主生命，歌颂赞美主生命，歌颂赞美，歌颂赞美主生命。一起敬拜我们的主。Hallelujah, hallelujah.
我们要献上感恩。来，我们一起敬拜他，来一起尊荣他。主耶稣在我们同在，在我们的心，把你的重担、你的烦恼、你的困难的事，在他的手中。哈利路亚！因为他是一个我们奇妙的神，奇妙的主。来，我们举起我们的手，我们说：奇妙却能生无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。奇妙却能生无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。用全心全意，我们一起唱说：奇妙却能生无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远，坚定不动摇，直到永远。来，请我们敬拜我们的主，哈利路亚，哈利路亚！你是我们最奇妙的神，奇妙的主，哈利路亚，哈利路亚。哦，哈利来，请我们预备我们的心，请主圣灵可以充满我们的心。圣灵给我们一切的力量。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。再一次我们唱说：圣灵，请你来
恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。再唱，我要追求你主，我将生命献给你，因我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。来，用全心全意，我们一起唱。我们说，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里，我敬拜你，在灵与真理里，我敬拜你，在灵与真理里。哈利路亚！来，一起我们敬拜我们的主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya
bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita harus bangkit, mengangkat muka kita dan jadi pemenang, sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang.
supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi. Di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya,
agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Terima kuasa. Terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang turun saat ini. Terima kuasa. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, turunkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa,
kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih. Terima. Kau terima. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Atas nama Gembala, Pengerja, serta Jemaat CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo atas pelayanan dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah bersama melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Sehubungan dengan adanya himbauan puasa dari BPH GBI sehati doa puasa 21 hari menjelang Pentakosta dari tanggal 10 sampai dengan 30 Mei 2020, maka sesuai keputusan Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, masa puasa kedua kita yang seharusnya selesai tanggal 28 Mei 2020 diperpanjang atau ditambahkan 2 hari hingga tanggal 30 Mei 2020 sesuai dengan himbauan BPH GBI tersebut.
Dengan diperpanjangnya puasa sampai tanggal 30 Mei 2020, maka puasa kedua ini yang semula 49 hari menjadi 51 hari dengan pokok doa yang sama. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikian hal ini disampaikan untuk diketahui dan dapat diinformasikan kepada pelayan jemaat, aktivis, dan jemaat. Tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2020, mulai pukul 7 malam, kami sudah mengadakan Share and Talk secara live streaming baik melalui YouTube channel GBIPRJ CK7 dan Instagram GBIPRJ dengan tema Creative Team Behind the Curtain, yang membahas awal terbentuknya tim kreatif, apa saja yang dipersiapkan serta yang dilakukan di belakang layar untuk setiap event-event yang kita adakan selama ini dari berbagai bidang yang ada di Creative Ministry. Dan masih ada 3 hari lagi, yaitu hari ini yang akan membahas dari sisi Unified Dancer, hari Jumat besok kami akan sharing untuk bidang media, dan pada hari Sabtu kita akan share and talk bersama Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Yanto Simkeputra, orang yang selama ini berada di balik layar, yang selalu mensupport serta memberikan kepercayaan kepada tim kreatif untuk berkreasi menuangkan ide-ide yang kami dapatkan. Jangan lewatkan untuk 3 hari yang masih ada, di mana jemaat atau pemirsa dapat bebas bertanya, dan narasumber dari tim kreatif akan berusaha memberikan jawaban. Ibadah minggu ini tanggal 24 Mei 2020 tetap dilakukan melalui live streaming yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Vanggidai pada pukul 7, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, Youth dan Junior Service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta dengan ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBIPRJ CK7. Untuk doa fajar, rumah doa, kul, serta kom tetap diadakan secara online via Zoom yang dapat dilihat melalui medsos masing-masing cabang. Kami telah membuka CK7 Peduli COVID-19 Support Line dan Hotline Service 24 jam bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa serta konseling ke nomor WhatsApp tersebut. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBIPRJ. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的朋友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起宣讲第3个五旬节的意义，因为我们相信当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，在哥林多后书第4章第13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话，我们也信，所以也说话。那第3个五旬节的意义是什么呢？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述萨街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三，第3个五旬节将兴起耶勒米的一代，这一代既被圣灵充满，
对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协。这一代的年轻人会采取行动抢救灵魂。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生的，并被推动到列国。这个行动呢，会从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个都主华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣灵这么说，在历代志下第7章14节，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家，主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个都主华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说，住了吧，静了吧。我们要为 Jokowi 总统和 Maruf Amin 副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用，成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个都主牧师长许愿泽医生牧师祷告，求上帝祝福他和家人的健康，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的敦碑和帮助。上帝也赐福你仆人在这个都主的牧羊圣工，使我们所有在这个都主的子民配得来到上帝的面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个都主兴起耶勒米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个都主参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝以医治他们；担重担的，求上帝赐给他们安息；需要答案的，上帝也已经引应他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们。阿们。 Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.